Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi sama Chef Timo dan Chef Juninda. Oke adik-adik, di sini kita akan membuat bola coklat. Nah adik-adik, sebelum itu ada bahan-bahannya nih. Ada biskuit regal, ada misi seres, dan susu kental manis. Nah, ini bahan-bahannya adik-adik untuk membuat bola coklat. Nah, di sini Chef Juninda bakal jelasin langkah-langkahnya. Nah, biskuit regal yang udah adik-adik siapkan, jangan lupa adik-adik hancurkan. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini nih. Seperti serbuk biskuit. Nah, untuk menghancurkannya adik-adik bisa minta tolong mama, papa, adik-adik supaya lebih aman. Nah, serbuknya ini nanti adik-adik campurkan dengan susu kental manis yang rasa coklat. Dituang. Habis itu adik-adik campurkan. Sudah dicampurkan, nah nanti bentuknya dibentuk seperti bola karena kita pengennya membuat bola coklat. Nah, sudah dibentuk seperti ini, seperti bola. Agar terlihat lebih cantik, adik-adik bisa lumuri si bola coklat yang udah adik-adik bentuk ini dengan mesa seres. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, biar lebih nikmat dihidangkannya, adik-adik bisa simpan dulu ke kulkas. Jadi nanti dicobainnya, dimakannya akan lebih dingin. Gitu. Gampang kan? Nah Chef Junin, sebentar nih aku mau ingetin. Iya, Sebentar lagi kan kita jam 9 nih, mau ada ibadah. Oh iya. Iya. Oke, ya udah yuk kita beres-beres, habis itu kita ibadah dulu baru nanti kita lanjutin lagi. Yuk. Chef, udah siap memuji Tuhan belum? Udah siap dong Chef Timo. Yuk adik-adik di rumah juga semuanya kita bangkit diri karena hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Oke, sebelum itu adik-adik kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami kembali Tuhan diingatkan untuk beribadah Tuhan. Kami sebentar mau beribadah Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Berkati para pelayan-Mu Tuhan dan berkati kami semua yang menonton juga Tuhan. Biarlah ibadah hari ini berjalan dengan lancar Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya adik-adik semua kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari
Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita bersyukur, kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anaknya Tuhan memberikan sikap yang terbaik, sikap yang hormat kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita serius kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kasih-Mu melimpah.
Tuhan kita. Yuk adik-adik, sikap doa yang baik. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita berikan sikap doa yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat pagi hari Tuhan, kami boleh mengucap syukur kalau Tuhan Yesus boleh baik ke dalam hidup kami. Kami merasakan kebaikan Tuhan setiap harinya selalu baru. Tuhan, persiapkan setiap hati kami Tuhan untuk diisi oleh firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami akan duduk diam, dan kami akan siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah oke adik-adik, ini dia bola coklatnya yang udah disimpan ke dalam kulkas. Nah seperti ini, cantik kan? Dan cara buatnya juga gampang banget. Chef, aku boleh nyobain gak Chef? Start dulu dong, Chef Timo. Ada beberapa info nih yang harus kita infoin ke adik-adik. Nah yang pertama, adik-adik jangan lupa untuk ibadah selanjutnya kita akan bertemu di aplikasi Zoom. Nah untuk tanggal dan waktunya adik-adik standby ya, karena infonya akan diinfoin di grup The Hope. Nah yang kedua, jangan lupa adik-adik untuk memberikan persembahan ke gereja ke nomor rekening berikut. Dan yang ketiga, jangan lupa adik-adik untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya juga ya. Nah oke deh adik-adik, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Sampai Bye-bye. jumpa. Bye-bye. Cobain. Shalom adik-adik, apa kabar? Tetap semangat. Cici harap adik-adik dan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yesus ya Tuhan. Ya adik-adik, pagi ini Cici mau cerita, tapi kok di meja Cici banyak makanan ya? Ada minuman, ada makanan banyak. Kira-kira Cici mau cerita tentang apa ya adik-adik? Nah adik-adik, Cici mau cerita tentang kepedulian terhadap sesama. Terus apa hubungannya dengan makanan ini? Nah adik-adik, ini ceritanya. Dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Perumpamaannya seperti ini. Ada orang kaya yang punya banyak sekali makanan, dan makanannya ini enak-enak. Dan orang kaya ini makan dengan lahapnya. Tapi ada juga orang miskin yang bernama Lazarus. Lazarus ini tubuhnya penuh dengan borok, penuh dengan penyakit, sampai-sampai anjing datang untuk menjilati borok-boroknya adik-adik. Lazarus duduk di depan rumah orang kaya ini sambil melihat orang kaya ini sedang makan enak. Dan Lazarus menunggu barangkali ada makanan yang jatuh, karena Lazarus makan dari makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu adik-adik. Sampai suatu ketika orang kaya dan orang miskin ini meninggal. Tapi tempat mereka berbeda adik-adik. Orang kaya berada di alam maut, di neraka yang penuh dengan api semua dan panas adik-adik. Tapi Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham di surga. Orang kaya ini melihat, oh di surga itu ada Lazarus orang miskin itu, dan berkata kepada Bapak Abraham. Kalau adik-adik bisa baca nanti, adik-adik baca di Lukas pasal 16 ayat yang ke-24. Lalu ia berseru, orang kaya ini berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menunjukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Apa jawab Bapak Abraham? Adik-adik bisa baca di ayat ke-25. Tetapi Bapak Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Nah adik-adik, tidak bisa Lazarus ini menolong orang kaya tadi, karena di antara mereka tidak bisa bertukar tempat adik-adik. Dan orang kaya ini sangat menyesal. Adik-adik, dari cerita ini
apa yang kita bisa ambil dalam kehidupan kita? Apakah orang kaya ini, kalau kita jadi orang kaya pasti masuk neraka, dan kalau kita orang miskin kita pasti masuk surga? Coba Cici sekarang mau tanya, siapa di sini adik-adik yang mau jadi orang kaya? Angkat tangannya. Kalau Cici sih mau jadi orang kaya, ya. Nanti Ci, kalau jadi orang kaya masuk neraka loh, kayak cerita tadi. Nah, tidak seperti itu adik-adik. Jadi apa yang menyebabkan dalam perumpamaan itu orang kaya jadi masuk neraka dan si orang miskin Lazarus ini masuk surga? Bukan karena keadaan mereka miskin atau kaya adik-adik, tapi karena sikap hidup mereka. Nah, kita bisa lihat sikap hidup orang kaya tadi. Orang kaya tadi sikap hidupnya seperti apa ya? Pertama, orang kaya tadi sikap hidupnya tidak peduli terhadap sesama. Orang kaya tadi tidak peduli sama Lazarus yang sedang kelaparan. Dia tidak peduli, dia tetap aja makan enak. Nah, itu tidak boleh adik-adik ya. Kita harus peduli terhadap sesama kita, teman kita, adik kita, kakak kita, terlebih orang tua kita ya adik-adik. Nah, sikap yang kedua, orang kaya ini adalah orang kaya yang pelit. Tidak mau memberikan minuman atau makanan. Nah, di sini ada makanan, ada burger. Nah, yang enak-enak ya adik-adik ya. Nah, tidak diberikan kepada Lazarus roti. Nah, orang kaya ini tidak memberikan makanannya kepada Lazarus. Itu tidak boleh adik-adik. Kalau kita punya sesuatu yang lebih dan adik kita minta, dikasih enggak? Harus dikasih ya. Kita tidak boleh jadi anak yang pelit ya. Yang ketiga, orang kaya ini membuang waktunya untuk menikmati kekayaannya, untuk berfoya-foya ya. Itu juga tidak boleh adik-adik. Terus Ci, sikap hidup apa yang dimiliki oleh si Lazarus ini sehingga dia bisa masuk ke dalam sorga? Nah, sikap hidup Lazarus yang pertama, Lazarus ini tabah. Dia nerima kalau dia sebagai orang miskin, tabah dan berusaha adik-adik ya. Dia tetap berusaha, dia tetap lihat-lihat, barangkali ada makanan yang jatuh supaya dia bisa makan. Nah adik-adik, yang kedua, Lazarus ini adalah orang yang bersyukur. Dia tidak ngomel, aku kenapa jadi orang miskin, aku gak bisa nih makan roti enak kayak gini, aku tidak bisa makan teh, minum teh yang menyejukkan seperti ini, aku mau jadi orang kaya. Nah, tapi Lazarus bersyukur adik-adik kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, Lazarus tidak berbuat jahat sekalipun Lazarus dalam keadaan kekurangan. Kan bisa aja Lazarus mencuri tuh makanan yang ada di meja orang kaya tadi, tapi Lazarus tidak melakukannya. Makanya Lazarus jadi masuk surga deh walaupun Lazarus miskin. Nah adik-adik, kita di sini harus belajar seperti Lazarus. Jadi kita harus miskin Ci? No, tidak. Kita harus tetap berupaya bekerja supaya kita mendapatkan kehidupan yang cukup ya adik-adik. Nah, kita harus mencontoh kehidupan dari Lazarus, sikap hidup dari Lazarus ya adik-adik ya. Lazarus ini adalah orang yang bersyukur ya adik-adik, dan kita harus bisa untuk berbagi, tidak boleh pelit. Adik-adik mau? Oke, kita harus sama-sama berbagi dan sama-sama peduli terhadap sesama kita. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan sampai di sini. Nanti ada kuisnya, adik-adik isi kuisnya dan adik-adik kirim ke
Cici Seril melalui WA ya adik-adik. Nah sekarang kita mau berdoa. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami selagi masih kecil kami mau belajar peduli terhadap sesama kami. Kami tidak mau menjadi anak-anak yang pelit. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye adik-adik. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya.